kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Bab 1, pendahuluan. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dikemas, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota suci Mekah ke Indonesia, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di ibu kota Jakarta, ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Kala itu para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib. Dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis, serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Saya bukan politisi dan saya juga bukan anggota partai politik manapun. Tapi saya sebagai warga negara punya hak politik yang harus dijaga dan digunakan secara benar. Serta saya harus punya sikap politik yang mengacu kepada aturan agama Islam dan konstitusi negara, sehingga tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan saya bersama umat punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia dari kerakusan para oligarki. Sebagaimana pesan kaum arif dan bijak bahwa dunia dan isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tapi dunia dan isinya takkan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Sikap politik saya dan umat Islam yang ikut aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tahun 2016 sangat jelas bahwa kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup serta sering berucap kata kasar dan kotor sekaligus menjadi kepanjangan tangan para oligarki menjadi gubernur ibu kota Jakarta. Apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas Muslim yang agamis dan religius, sehingga kami sepakat bersama umat berkomitmen untuk berjuang mengalahkan Ahok di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, secara konstitusional. Walaupun kekuatan kami
di hadapan kekuatan para oligarki ibarat sekoci kecil yang ingin menenggelamkan kapal induk. Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi, sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Sedangkan intelijen yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari segala rongrongan, itulah yang pantas disebut intelijen putih. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami. Seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Megamendung Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta. Juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI di depan Mapolda Jawa Barat di Bandung. Yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat penegak hukum. Tidak sampai di situ majelis hakim yang mulia dan terhormat. Operasi intelijen hitam juga membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan. Sejak tahun 2016 tersebut, identitas saya dan FPI menjadi terlarang tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter. Baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan, atau berita apapun yang terkait saya dan FPI tidak boleh ditampilkan di Facebook, Instagram maupun Twitter, kecuali yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh karakter saya, maka tidak dilarang tampil di Facebook maupun Instagram dan Twitter. Namun alhamdulillah, umat tidak diam. Nama dan foto saya bersama FPI dihilangkan di alam maya. Maka umat tanpa dikomando bergerak melakukan jihad medsos dengan menampilkan nama dan foto saya bersama FPI dan berbagai slogan perjuangan di berbagai medsos. Walau puluhan kali akun mereka harus bertumbangan, maka mereka terus bangkit lagi dan bangkit lagi serta bangkit lagi. Bahkan umat bergerak juga di alam nyata dengan memuat dan menebar berbagai kaos, topi, spanduk, dan baliho yang memuat nama dan foto saya bersama FPI dengan berbagai slogan perjuangan. Akhirnya hilang satu di alam maya, justru muncul 1000 di alam nyata. Itulah perjuangan umat Islam selama ini. Alhamdulillah, setelah perjuangan jatuh bangun yang penuh suka duka bersama umat, berkat persaudaraan dan persatuan umat yang luar biasa, akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat berhasil melengsarkan dan melongsorkan Ahok si penista agama di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, secara konstitusional. Semula saya dan kawan-kawan berpikir bahwa dengan kalahnya Ahok di pilkada dan dipenjarakan lewat putusan pengadilan, maka perjuangan amar ma'ruf nahi munkar kami dalam dunia politik untuk sementara selesai. Sehingga kami harus segera kembali ke habitat kami untuk berdakwah sebagaimana biasanya. Namun ternyata dugaan kami meleset. Karena kekalahan Ahok justru membuat para oligarki dan gerombolan piaraannya murka dan marah besar. Serta semakin kalap. Mereka sangat stres dan depresi berat. Sebab hasil pilkada Jakarta jauh di luar perhitungan dan perkiraan mereka. Bahkan tidak terjangkau nalar mereka. Sehingga mereka tidak percaya dengan kekalahan tersebut. Saking yakinnya bahwa mereka pasti menang. Karena semua kekuatan politik, ekonomi, keuangan, pertahanan, dan keamanan, serta perdukunan dan buzzer bayaran, juga media dan lembaga survei, serta lainnya ada di tangan mereka. Akibatnya, eskalasi politik saat itu semakin memanas, dan masyarakat di akar rumput juga semakin terbelah,
sehingga di mana-mana rawan bentrok antar pendukung. Karena itulah majelis hakim yang mulia dan terhormat, saya dan keluarga akhirnya memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah. Demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, saya dan keluarga mengambil visa izin tinggal selama setahun di kota suci Makkah Mukarramah dengan harapan setelah setahun semua bisa kembali normal dan tenang kembali sehingga kami bisa pulang berdakwah seperti semula. Namun sayang sejuta sayang, lagi-lagi perkiraan kami meleset. Ternyata setelah saya hijrah, justru kawan-kawan saya di Indonesia terus diteror dan diintimidasi hingga dikriminalisasi. Bahkan majelis hakim yang mulia, terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT, alumni ITB yang membela saya dan siap menjadi saksi ahli saya di pengadilan dengan ditusuk-tusuk di jalan tol di hadapan istrinya. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2019 dengan peledakan bom pipa di lokasi acara di Monas. Lagi-lagi soal bom pipa ini sampai saat ini belum diungkap oleh aparat penegak hukum. Majelis hakim yang mulia, saya pun di kota suci Makkah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi, sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia. Bahkan ketika visa izin tinggal saya dan keluarga berakhir, dan saya bersama keluarga sudah check-in sekaligus memasukkan bagasi ke pesawat di Bandara Internasional Kota Jeddah untuk pulang ke Indonesia, ternyata saya dilarang terbang dengan alasan saya dicekal atas perintah kantor penyidik intelijen Saudi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Saya dan keluarga berulang kali mencoba pulang, tapi selalu gagal. Dan kedubes Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia bukan membantu kami sebagai warga negara Indonesia, bahkan justru sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang memojokkan kami sekeluarga. Sehingga kami tinggal di kota suci Makkah selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Di mana masa yang setahun dengan menggunakan visa izin tinggal, sedang masa yang 2,5 tahun tanpa visa izin tinggal. Karena pencekalan tersebut telah menyebabkan kami overstay, yaitu melewati batas waktu visa izin tinggal setahun yang kami punya. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pengasingan tersebut dengan dalih pencekalan. Walaupun berkali-kali gagal, tetap saya berusaha walaupun berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan akan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer bayaran. Namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang